mandiri di rumah bersama Miss Wenarti dan Miss Risna. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran kita mengenai kegiatan hidup mandiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas karunia-Mu kepada kami setiap hari. Melalui sinar mentari pagi yang hangat, kami merasakan wujud kasih-Mu yang tiada tara, yang selalu menemani kami dalam proses belajar dari awal hingga akhir pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh nantinya akan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas berkah dan anugerah kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini sedang terjadi penyebaran virus corona di dunia. Kami mendoakan para korban yang meninggal akibat infeksi virus corona mendapatkan tempat yang layak di sisi-Mu. Berikanlah ketabahan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan untuk korban yang saat ini terinfeksi virus corona, agar dapat dikuatkan dan segera mendapatkan pengobatan yang tepat demi kesembuhan mereka. Tuhan yang Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk semua warga dunia agar dapat terhindar dari penyebaran wabah virus corona, demi terciptanya dunia yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, doa selesai. Miss, hari ini kan kita belajar mengenai kegiatan hidup mandiri. Apa itu hidup mandiri ya, Miss ya? Ya, jadi hidup mandiri itu adalah mampu melakukan hal yang bisa dilakukan sendiri dengan baik tanpa membebani atau melibatkan orang lain. Atau kita bisa melakukan sendiri kegiatan-kegiatan sederhana di rumah. Oh, begitu ya, Miss ya. Terus tujuan kita dari belajar mengenai kegiatan hidup mandiri itu apa ya, Miss ya? Saya tahu, Miss, yang pertama, pasti tujuannya adalah kita dapat memperingan pekerjaan dari orang tua. Betul nggak, Miss? Benar sekali. Selain itu, kita bisa menanamkan disiplin bagi diri kita sendiri. Selagi kita bisa mengerjakan sendiri, lebih baik kita lakukan sendiri. Oh, begitu ya, Miss ya. Terus contohnya apa ya, Miss ya? Nah, contoh sederhana yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa mempersiapkan perlengkapan belajar kita sendiri. Jangan lagi mama yang persiapkan. Itu gampang itu, Miss. Yang pertama, kita dapat menyiapkan pelajaran apa besok dengan menyusun roster pembelajaran kita. Yang kedua, kita dapat melengkapi alat tulis kita. Betul kan, Miss? Ya, kita harus mempersiapkannya sendiri. Terus ada lagi nggak, Miss, contohnya? Miss akan memberi beberapa contoh cara melakukan hal sederhana di rumah. Yang pertama, kita dapat merapikan tempat tidur kita sendiri. Yang kedua, kita dapat melipat kain kita sendiri. Kita dapat menempatkan pakaian kotor kita di tempat kain kotor. Kemudian, setelah kita bermain, kita harus membereskan sendiri mainan yang telah kita mainkan tadi. Miss, contoh dari kegiatan tersebut bisa untuk kelas berapa saja ya, Miss ya? Jadi, kegiatan tersebut bisa dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya, Miss ya. Karena saya lihat juga kegiatannya masih sederhana ya, Miss ya. Betul sekali, Miss, kegiatannya sederhana dan bisa dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikut ada cuplikan videonya. Check it out! Hai, selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini Miss mau mengajak kalian untuk merapikan tempat tidur kalian sendiri. Pertama, yang kita lakukan, kita rapikan spraynya dulu terlebih dahulu. Setiap ujungnya kita rapikan. Rapikan setiap ujungnya. Nah, selanjutnya kita akan melipat selimut yang kita pakai tadi. Caranya, kita bisa satukan kedua ujung selimut. Kedua ujungnya kita satukan.
setiap sudutnya rapi. Kemudian kita lipat kembali. Rapikan kembali setiap bidangnya dan kita lipat menjadi 3 bagian. Selesai, kemudian kita satukan. Selesai. Kalian juga bisa membantu mama papa dengan melakukan hal-hal sederhana. Contohnya, kalian bisa melipat kain. Sekarang, Miss akan mengajari kalian bagaimana cara melipat kain. Kalian siap? Sekarang, Miss akan mengajari kalian bagaimana cara melipat baju kaos ini. Nah, bagian depan baju ini kita balikkan seperti ini. Pastikan setiap bidangnya rapi. Kemudian kita lipat setengah bagian ini. Dan tidak lupa juga bagian lengannya lipat setengah seperti ini. Bagian yang satunya juga lakukan hal yang sama. Lengannya juga kita lipat dua seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini, kemudian kita tentukan bagian tengahnya ini dan lipat dua seperti ini. Pastikan setiap sisinya sama dan kita balikkan seperti ini. Selesai. Sekarang kita akan belajar cara melipat celana. Pertama-tama kita ambil bagian tengah, kita satukan seperti ini. Kemudian bagian tengah belakang kita tarik, kita sejajarkan, rapikan setiap ujung celana. Nah, kemudian kalau semuanya sudah rapi, kita lipat ujung celana ini ke bagian tengah. Setelah itu, kita lipat ke bagian atas celana. Ya, selesai. Kita susun rapi. Nah, Miss berharap kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Kalian bisa melipat pakaian kalian sendiri. Dengan begitu, kalian sudah membantu memperingat pekerjaan mama dan papa. Selamat mencoba semuanya. Dah. Nah, kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah untuk membantu pekerjaan mama dan papa adalah dengan cara mengumpulkan pakaian yang telah kita pakai dan yang akan dicuci dengan menyatukannya ke tempat tumpukan kain kotor. Agar saat mama kalian ingin mencuci pakaian, biar gampang langsung mengangkat pakaian yang akan dicuci. Gampang bukan? Bye-bye! Halo, waktu bermain sudah selesai. Duduk dulu. Bagaimana yang benar jika kita sudah selesai bermain? Disimpan ke sini. Ya, benar. Ayo kita simpan. Oke, Miss. Cara menyimpannya harus pelan-pelan. Ya, permainan kita atau alat main kita tidak gampang rusak. Kenapa kita harus menyimpan mainan yang kita gunakan? Ya, agar memperingat pekerjaan mama kita. Oke? Ayo kita rapiin lagi. Tada, sudah selesai. Gampang bukan? Gampang. Oke, bye-bye. Nah, kita sudah melihat beberapa kegiatan sederhana yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Gampang bukan? Ya, itu gampang sekali. Walaupun kegiatannya masih sederhana, tapi ada manfaatnya. Salah satunya
kita dapat meringankan pekerjaan orang tua kita. Dan yang kedua, kita dapat mendisiplinkan diri kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan lainnya sendiri di rumah. Contohnya apa, Miss? Yang pertama, kita dapat membersihkan rumah dengan cara menyapu rumah dan mengepel rumah. Kemudian, kita bisa mencuci piring kita sendiri setelah kita makan. Kita cuci piring kita sendiri. Jangan lagi mengharapkan mama dan papa untuk mencuci. Nah, berikut ada cuplikan videonya. Yuk kita lihat. Nah, di sini Miss mau ajak kalian untuk menyapu dan mengepel ruangan. Kalian bisa mulai dengan membersihkan kamar kalian sendiri. Caranya, kita bersihkan celah-celahnya. Lalu, kita kumpulkan debunya. Setelah debunya terkumpul, lalu kita ambil debunya menggunakan stop. Kita angkat debunya. Oke, baiklah. Saatnya kita buang debunya. Setelah menyapu, kita lanjutkan dengan mengepel supaya ruangannya bersih dan kinclong. Bagaimana caranya? Yuk, lihat Miss ya. Yang pertama, kita peras kain pelnya sampai benar-benar airnya tiris. Lalu, kita pel setiap celah-celah ruangan. Apabila kamu mengepel, pastikan yang kamu pel itu tidak kamu injak ya. Baiklah, sekarang ruangan kamar Miss sudah bersih. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah adalah cuci piring. Setelah kita makan, kita cuci piring sendiri dengan cara buka keran, kasih air dikit. Setelah itu buang, lalu kita kasih sabun, cuci dari dalam, luar, yang sisanya. Nah, sendok yang kita makan juga harus dicuci. Setelah itu dibilas bersih dengan air gak usah terlalu besar. Nah, setelah kita bersihkan, tumpahkan air, lalu letak. Kita sediakan, kalau di rumah ada kain, kita sediakan kain, kita letak di sini biar gak ada air. Nah, setelah itu wastafel kita kan basah-basah, kita pakai kain untuk lap kering. Biar wastafel kita nampaknya bersih. Dalamnya juga harus dilap bersih. Ya, nanti orang kedua pakai juga bisa lebih gampang. Oke. Setelah itu kainnya dikeringkan. Nah, setelah kita cuci piring, siap itu, ini adalah salah satu kemandian kita. Jadi kalau kita siap makan, kita harus cuci piring kita sendiri. Jadi kita jadi anak yang mandiri, oke? Nah, tadi kita sudah lihat hasil cuplikan kegiatan tersebut. Selain itu, masih banyak lagi kegiatan yang dapat kita lakukan. Kegiatan apa tuh, Miss? Jadi kegiatan yang bisa kita lakukan lagi yaitu bercocok tanam. Kemudian kita juga bisa menyiram tanaman yang ada di rumah kita. Berikut ada cuplikan videonya. Yuk kita lihat.
Halo semua, ketemu lagi dengan Serjo. Salah. Dengan tukang kebun yang paling ganteng semedan, yaitu Pak Jojon. Nah, hari ini Pak Jojon akan mengajak kalian untuk berkebun. Karena pada hari ini kita akan berkebun, jadi pasti kita akan sedikit kotor. Maka dari itu kita tidak boleh memakai baju yang bagus. Jadi pakai baju yang seadanya saja. Nah, pada hari ini Sergio akan mengajak kalian untuk memindah tumbuhan yang bernama Rombusa ini, karena ininya sudah keluar akarnya. Ini menunjukkan dia sudah tidak tahan lagi. Tempatnya sudah terlalu sempit untuk tumbuhan yang sudah sebesar ini. Jadi kita harus pindahkan ke tempat yang baru. Pengen tahu gimana caranya? Let's go! Nah, Pak Jojon sudah beli pot yang lebih besar. Ingat yo, beli bukan minjem. Kita harus kasih pot yang lebih besar biar tanamannya itu bisa tumbuh dengan subur. Setelah ini kita isi dengan tanah yang banyak sekali. Masukkan tanahnya itu boleh pakai alat, atau kalau Pak Jojon pakai tangan saja biar lebih gampang. Nah, kalau kita beruntung kita bisa ketemu sama cacing-cacing. Ayo, siapa yang takut sama cacing? Masa ini Pak Jojon kasih? Hahaha. Tidak usah takut, cacing itu saudara kita loh. Nah, setelah itu kita akan masukkan tanaman Rombusa ini ke dalamnya. Kita buka dulu polybagnya. Aduh, susah ditarik. Wah. Oke. Nah, kita remes kayak mie gemes. Remes tanahnya biar itu akarnya keluar semua. Jadi, tanamannya bisa menyesuaikan diri dengan pot yang baru. Gitu loh. Akarnya. Ini namanya akar apa, ayo? Akar tunggal. Salah. Akar serabut. Setelah itu kita congkel. Salah. Kita korek tanahnya dan masukkan loh itu loh si Rombusa ini loh. Oh iya. Ingat, hal yang paling penting adalah menekan agar tanamannya kuat kayak Pak Jojon. Nah, yang ini juga kita lakukan dengan hal yang sama. Kita buka polybagnya, kita keluarkan akarnya, kita celup, itu Oreo ya. Kita masukkan ke dalam tanah maksudnya, lalu kita tekan-tekan biar kuat. Selesai. Oke, dan akhirnya proses pemindahan tanaman Rombusa dari polybag atau pot lamanya ke pot baru sudah selesai. Selanjutnya kita boleh beri sedikit air dan pupuk agar dapat tumbuh dengan subur. Nah, ada beberapa hal yang Sergio, maksudnya Pak Jojon, ingin sharingkan kepada kalian, yaitu alasan kenapa Pak Jojon menyukai tanaman. Yaitu salah satunya adalah karena tanaman itu tidak ribet untuk dijaga. Kamu cuma perlu kasih air rutin, siramnya, dan juga pupuk. Itu pun jarang pupuk, dan dia bisa tumbuh dengan cantik. Dan tumbuhan itu selalu memberikan keindahan kepada orang lain. Jadi semua orang yang melihat mereka itu merasakan nyaman di dalam hati karena indah. Sifat manusia adalah suka melihat yang indah-indah. Itulah alasan kenapa Pak Jojon menyukai tumbuhan. Nah, sekian video yang bisa Pak Jojon sharingkan kepada kalian. Semoga dengan dibuatnya video ini, kalian lebih bisa menghargai tanaman yang ada di rumah kalian. Siramlah secara rutin sehingga mereka bisa memberikan keindahan kepada keluarga kita. Setelah ini, Pak Jojon mau mengurus tanaman lain lagi. Bye-bye! Nah, kalian bisa membantu papa mama kalian menyiram tanaman yang ada di rumah kalian. Dengan cara kalian bisa menyiram
tanamannya dengan air yang secukupnya. Mengapa kita harus menyiram tanaman? Agar tanamannya tidak cepat layu. Dan tanaman juga perlu loh minum seperti kita. Ingat ya, menyiram tanaman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Oke? Bukan hanya kegiatan itu saja yang bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan kegiatan lainnya untuk membantu orang tua kita. Kegiatan lainnya yang dapat kita lakukan adalah membantu mama mengangkat pakaian dari jemuran. Dan jika kita mempunyai hewan peliharaan, kita bisa membantu merawatnya. Kita bisa memberi makan, Memandikannya dan membersihkan tempatnya. Jadi, dari beberapa contoh kegiatan kemandirian tersebut, kalian pasti bisa melakukannya. Kalian pasti bisa mempraktekannya. Miss berharap kalian langsung mempraktekannya di rumah. nah, bagi kalian yang sudah mempraktekannya, kalian bisa mengambil video atau foto saat kalian melakukan kegiatan hidup mandiri, dan kalian juga bisa mengirim hasil dari video atau foto itu ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.